Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sudut, yaitu tentang jenis-jenis sudut dan hubungan antar sudut. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang sudut atau jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Nah, di sini ada yang tahu apa itu sudut siku-siku? Nah, kalau belum tahu, Bapak jelaskan ya. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, misalkan Bapak kasih contoh ya, sebentar. Nah, Bapak punya jam. Nah, kalau kita mulai dari angka 12, kemudian kita memutari jam ini sampai ke 12, maka dia besarnya 360 derajat. Nah, yang mana sudut siku-siku itu? Jadi sudut siku-siku itu, sudut siku-siku itu sudut yang nilainya 90 derajat. Nah, ini kan tadi kan 360 derajat, kita bagi dua kan 180 derajat, ya enggak? Kalau kita bagi 4 jadi 90 derajat. Oke, ini adalah garis contoh sudut siku-siku. Nah, contoh lain, ini juga contoh dari contoh dari sudut siku-siku. Dia memiliki besaran 90 derajat. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut yang kedua, sudut lurus atau sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus ini beda dengan sudut siku-siku. Tadi kan sudut siku-siku kan 90 derajat. Nah, kalau sudut berpelurus ini memiliki besaran yaitu 180 derajat. Berarti dua kalinya sudut siku-siku. Berarti gini gambarnya. Ini harusnya lurus ya. Ini kan karena dia setengah 1, jadi ini harusnya lurus. Jadi berpelurus itu garisnya itu dia lurus, memiliki besaran 180 derajat, dua kalinya sudut siku-siku. Sampai sini paham? Beneran paham nih? Oke, kalau paham apa lanjut lagi. Yang ketiga adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Ada yang tahu? Nah, sudut lancip ini sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti dia contohnya seperti ini. Misalkan Bapak punya jam, jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya di angka 1. Nah, ini adalah contoh sudut lancip karena dia besar sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Sampai sini paham? Kita lanjut yang keempat, sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini dia adalah sudut yang besarnya antara 150 derajat sampai 360 derajat. Itu adalah sudut tumpul. Yang terakhir adalah sudut refleks. Bapak ulangi. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Tadi yang pertama salah. Jadi antara 90 sampai 180 derajat. Jadi misalkan Bapak punya nih jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya di angka 4. Nah, ini kan lebih dari 90 derajat, tapi di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini disebut dengan sudut tumpul. Dan yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang terbentuk antara 180 derajat sampai 360 derajat. Itu adalah sudut refleks. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, coba kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak yang nanya. Coba kamu lihat, perhatikan ruangan di sini. Coba kamu lihat sebelah kanan kamu ada pojok dinding itu.
Nah, itu kira-kira sudut yang terbentuk antara dua dinding ini berapa derajat? Berapa? 90 derajat. Ya, berarti kalau 90 derajat dia disebutnya sudut siku-siku. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Coba kalau Bapak tinggal lagi. Coba kalau sekarang perhatikan ini. Bapak tulis ini kamu perhatikan. Kira-kira ada sudutnya enggak? Yang mana? Yang bagian pojok ini kan? Dia juga sudutnya berarti sudut siku karena 90 derajat. Oke, kalau paham, Bapak akan kasih latihan buat kalian. Silakan kalian kerjakan latihan ini tentang sudut. Buka halaman, paket kalian buka halaman 27. Nah, di situ ada 3 soal. Kalian ditugaskan untuk mencari jenis-jenis sudut dari gambar tersebut. Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Baik, ternyata dari jawaban-jawaban kalian sudah terlihat kalian alhamdulillah sudah paham tentang jenis sudut. Oke, kalau gitu kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut ini kita mulai yang pertama adalah pasangan sudut yang berpelurus. Contoh soalnya, tadi kan sudut berpelurus kan sudut yang memiliki besaran 180 derajat. Nah, contoh soalnya di sini ada sudut berpelurus kemudian dibagi dua, di mana yang sudut pertama dia bernilai 2x dan sudut yang kedua dia bernilai 4x. Yang ditanyakan adalah jumlah nilai x. Kira-kira gimana caranya? Nah, benar banget, benar sekali, kita pakai tadi pasangan sudut yang berpelurus. Jadi kan ini kan nilai sudut berpelurus kan nilainya 180 derajat. Berarti sudut 2x ini ditambah dengan sudut 4x ini harus bernilai 180 derajat karena dia sudut berpelurus. Habis ini paham? Nah, kalau sudah paham kita tinggal operasikan. Tinggal tidur. Nah, ini kan 2x ditambah 4x sama dengan 6x. Nah, kita cari x-nya. (180) dibagi 6 berapa? 30. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu pasangan sudut berpelurus. Oke, kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu pasangan sudut yang berpenyiku. Nah, di sini jumlah sudut yang saling berpenyiku dia harus nilainya 90 derajat. Contoh soal ya. Nah, di sini kan lambang dari sudut berpenyiku itu dia 90 derajat. Nah, jumlah dari sudut ini, sudut x dan sudut 4x ini jumlahnya harus 90 derajat. Jadi kita ngitungin. Nah,
Jadi jumlah sudut X ditambah sudut 4X itu harus dia sama dengan 90 derajat karena dia sudut berpenyiku. Kalau kita kerjakan X ditambah 4X berapa? 5X sama dengan 90. Berarti X nya 90 dibagi berapa? 90 dibagi 5 berapa? 18. Jadi kita dapat diketahui nilai X nya adalah 18 derajat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, paham ya? Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu pasangan sudut bertolak belakang. Nah, ini bertolak belakang ini berarti dia berlawanan. Walaupun bertolak belakang, dalam sudut ini nilainya tetap sama besarnya. Oke, soal ini. Sudut AOB dia besarnya 360 derajat. Nah, berapakah besar sudut DOC? Dia yang bertolak belakang dengan AOB, yang enggak sejalan dengan AOB. Nah, dalam sudut karena dia bertolak belakang, maka nilai DOC sama dengan nilai AOB. Lalu kita tulis DOC sama dengan AOB, yaitu 380. Maaf ini salah, 35 derajat. Salah. Jadi walaupun dia bertolak belakang, dia memiliki nilai besaran sudut yang sama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Semua sudah paham? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Di sini kan ada berapa jumlahnya? Udah gini aja, setiap satu baris meja dari depan sampai belakang itu kelompok 1, kemudian yang selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti Bapak kasih suatu permasalahan yang berkaitan tentang jenis-jenis sudut dan hubungan antar sudut. Nanti kalian kerjakan bersama-sama, jangan sendirian, karena sendirian itu enggak kurang baik. Oke, silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti Bapak akan kasih lembar-lembaran, kalian harus mengisinya dengan jawaban sama. Oke, setelah Bapak cek jawaban-jawaban kalian, alhamdulillah sebagian besar sudah paham. Oleh karena itu, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai materi ini. Nah, untuk tugas di rumahnya, kalian bisa lihat buku paket kalian halaman 29. Di situ ada soal cuma satu kok. Jadi Bapak nggak masih berat-berat, cukup satu soal aja. Kalian kerjakan secara individu. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian, semangat belajar kalian luar biasa. Bapak mengucapkan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.